Halo, Assalamualaikum anak hebat, selamat datang di channel Umi Purwanti. Kali ini kita akan membahas macam-macam gaya. Contoh gaya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari antara lain gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang gaya gesek ya. Apa itu gaya gesek? Perhatikan penjelasan berikut ini. Let's go! Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek akan menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Gerakan benda semakin terhambat jika gaya geseknya besar. Pada permukaan yang licin, gaya gesek yang dihasilkan kecil sehingga benda lebih mudah bergerak. Supaya kamu punya bayangan lebih jelas, kamu pernah bermain seluncuran bukan? Nah, ketika kamu bermain seluncuran, maka permukaannya licin sehingga kamu akan bergerak lebih cepat. Bandingkan jika kamu bermain seluncuran di aspal atau di kerikil. Nah, itu permukaannya kasar kan? Makanya kamu gerakannya akan terhambat. Terus, apakah gaya gesek mempunyai manfaat? Tentunya punya manfaat ya. Manfaat gaya gesek. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari antara lain: pertama, ketika kita berjalan, kita tidak akan tergelincir karena adanya gaya gesek. Sepatu yang kita gunakan bergesekan dengan lantai. Alas sepatu yang dibuat beralur menghasilkan gaya gesek yang lebih besar, sehingga kita tidak mudah jatuh. Alas sepatu sepak bola diberi pull untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan lapangan, sehingga pemain sepak bola tidak mudah tergelincir saat berlari dan menendang bola. Yang kedua, gaya gesek dimanfaatkan saat mengerem sepeda. Kampas rem akan memberikan gaya gesek pada pelek roda sehingga menghambat perputaran roda. Ketiga, permukaan ban dibuat beralur untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kendaraan tergelincir. Permukaan ban dibuat beralur supaya kendaraan tidak mudah tergelincir saat direm mendadak. Lalu, selain memberikan manfaat, apakah gaya gesek memberikan kerugian? Tentu ada beberapa kerugian yang diakibatkan oleh gaya gesek ya. Antara lain yang pertama, menghambat gerakan. Benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek. Akibatnya gerakan benda jadi terhambat. Misalnya, benda yang didorong di lantai yang kasar lebih sulit digerakkan daripada di lantai yang licin. Yang kedua, mengikis permukaan yang bergesekan. Permukaan benda yang sering mengalami gaya gesek semakin lama akan semakin halus. Hal itu disebut benda mengalami aus. Contoh benda yang aus adalah ban sepeda yang permukaannya semakin halus. Kerugian akibat gaya gesek dapat dikurangi dengan memperkecil gaya gesek. Gerakan antara rantai sepeda dan gear dapat memperkecil dengan memberi pelumas pada rantai. Demikian penjelasan mengenai gaya gesek. Semoga penjelasan tadi bermanfaat ya. Jangan lupa tinggalkan komen, klik like, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.